Malam itu suasana sangat tak menentu. Iwan, pamannya Derry, beserta Sapri dan 3 orang warga lainnya terus belusukan mencari keberadaan Derry. Semuanya hampir menyerah. Derry belum juga kunjung ditemukan sampai pukul 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita kali ini saya bacakan dari utas di Twitter dari Mas Rian Fardianto tentang pengalamannya sendiri dengan sosok yang disebut Korot. Bener nggak sih bacanya Korot gitu? Tolong bantu jawab di komentar ya. Korot atau Kurut gitu cara bacanya? Saya nggak tahu. Dan tak bosan-bosan saya ingetin buat kalian suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama lagi langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, gue akan menjelaskan apa itu korot. Jadi, korot itu adalah sebuah hantu yang orang Sunda percaya sebagai sesosok hantu yang dapat menculik, terutama anak kecil. Lalu mereka dibuat tersesat dan tak dapat diketahui keberadaannya oleh orang lain. Karena kalian banyak yang menanyakan cerita horor, ini saatnya jemari gue menari. Dan perlu kalian ketahui, cerita ini akan lebih spesial, karena ini dialami langsung oleh diri gue sendiri. Kalian tahu kenapa? Karena ini terjadi persis di sebelah rumah gue. Jadi gimana? Udah siap? 2017 adalah tahun di mana gue masih berbalut seragam putih abu-abu. Hari itu, tepatnya hari Sabtu pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat menjelang maghrib. Derry adalah seorang lelaki yang berusia 13 tahun, tengah duduk di depan rumahnya, seraya bermain ponsel. Tiba-tiba, ada seseorang yang memanggil namanya. Lalu, Derry pun menghampiri sumber suara untuk memastikan. Di sana, ia melihat seorang yang menyerupai wanita muda, cantik, dan berpakaian serba hijau. Wanita itu melambai-lambaikan tangannya dan terus berkata, "Sini, Derry, sini, sini," dalam bahasa Sunda. Tiba-tiba, Derry terkejut karena di samping wanita itu ada seorang laki-laki yang menyerupai wajah pamannya. Nama pamannya adalah Iwan. Derry kemudian semakin mendekat ke arah mereka. "Man, paman, mau kemana?" tanya Derry. "Ayo ikut," jawab sosok laki tersebut. Derry kemudian semakin mendekat dan terus mendekat. Derry semakin dibuat terkejut karena tiba-tiba di hadapannya ada sebuah aliran sungai yang mengalir begitu deras. "Paman, ini sebenarnya mau kemana?" tanya Derry lagi. "Ayo, lompat," kata pamannya. "Gak mau ah, aku takut," jawab Derry. Dan dengan tiba-tiba, di detik itu Derry tak ingat apa-apa lagi. Sementara itu, di lingkungan sekitar rumah gue ada sebuah berita heboh. Sampai-sampai satu kampung dibuat terkejut. Ada anak hilang, dan dia adalah Derry.
Pencarian demi pencarian terus dilakukan oleh keluarga Derry dengan dibantu oleh masyarakat sekitar, termasuk ibu gue. Saat itu gue nggak ada di posisi karena you know lah, itu malam minggu. Gue sedang berada di luar. Dan setelah gue pulang pada pukul 22.00, situasi semakin tak karuan. Dan Derry belum juga kunjung ditemukan. Nenek Derry namanya adalah Nenek Upi, menangis sejadi-jadinya. Gue membantu pencarian semampunya. Ada yang memukul kentongan karena masyarakat percaya bahwa Derry dibawa oleh Korot, hantu penculik, atau dikenal juga sebagai Sandekala. Sumpah, gue merinding nih guys. Pencarian terus dilakukan sampai jam 2 pagi. Keluarga kemudian mengadakan pengajian di rumah karena Derry sampai detik itu belum kunjung ditemukan. Gue dan ibu gue ngobrol perihal masalah Derry karena memang pada saat itu gue nggak tahu kejadian detailnya. Kemudian, gue pun akhirnya tahu dari cerita yang ibu gue katakan, Derry tiba-tiba hilang dengan hanya menyisakan jejak satu sendalnya yang tertinggal. Gue kemudian datang ke kediaman Derry bersama ibu gue pada pukul 3 pagi, karena diajak Nenek Upi untuk melakukan pengajian. Malam itu suasana sangat tak menentu. Iwan, pamannya Derry, beserta Sapri dan 3 orang warga lainnya terus belusukan mencari keberadaan Derry. Semuanya hampir menyerah. Derry belum juga kunjung ditemukan sampai pukul 4 pagi. Gue dan ibu gue pamit untuk pulang karena sebentar lagi adzan subuh akan berkumandang. Nenek Upi menangis dan terus menangis. Derry, kemana kamu nak? Pulang nak, pulang, kata Nenek Upi. Adzan subuh berkumandang. Gue kemudian pergi keluar membeli nasi uduk untuk sarapan. Setelah selesai sarapan, gue kembali berbincang dengan nyokap gue tentang Derry. Dan ya, sampai detik itu Derry belum berhasil ditemukan. Kemudian, Kak Zikri tetangga gue yang semalam tertidur bertanya ke gue dan ke ibu gue. Malam kemarin ada apa? Kok rame? Katanya. Gue menjawab, ada yang hilang. Kak Zikri terkejut karena memang ia pada saat itu dilanda penat. Jadi ia semalam hanya tidur dan mendengar sedikit kegaduhan di luar rumah. Ngomong-ngomong, Kak Zikri sekarang udah pindah rumah. Tadinya gue mau sekalian wawancara Kak Zikri karena kalian tahu kenapa? Ya, gue dan Kak Zikri yang berhasil menemukan keberadaan Derry. Saat kita bertiga tengah membicarakan Derry, gue, ibu gue dan Kak Zikri, tiba-tiba tong biru di sebelah rumah kontrakan bergeser dengan sendirinya. Asli, di bagian ini gue merinding banget kalau harus inget-inget. Ah, kucing kali, kata ibu gue. Coba cek Ian, kata Kak Dikri pada gue. Ayo bareng, jawab gue. Kemudian, gue dan Kak Dikri mendekat ke arah tong biru tersebut dan... Oh ya, sebelumnya lupa cerita kalau pada waktu malam itu, Bikayah tetangga gue kehilangan bantal. Gue jalan ke tong tadi sambil pelan-pelan goyang buka. Ketika gue buka, benar, ternyata di dalamnya ada Derry. Ekspresi pertama yang ditunjukkan oleh Derry ke gue sangat gak masuk akal. Dia tiba-tiba mendekatkan telunjuknya ke mulut sambil bilang, "Shh." Gue keheranan dong. Dan yang bikin gue heran lagi adalah tong itu bisa berdiri tegak walaupun Derry di dalamnya. Karena memang tong itu sempit banget. Kayaknya susah manusia bisa masuk dengan keadaan tong yang masih tegak dan stabil. Gue sempat mati kutu, bahkan Adikri refleks hendak menendang tong tersebut. Lalu ibu gue berteriak, Derry ketemu! Derry ketemu! Di dalam tong biru tersebut ditemukan juga sebuah bantal yang Bibi Kaya akui itu milik dia. Ya, bantal yang semalam hilang. Tong biru itu kurang lebih sebesar inilah,
Gue ambil foto ini dari Google karena memang tong biru itu kini sudah dibuang. Tong biru itu dibuang sesaat setelah Derry ditemukan. Oh iya, dan yang bikin gak masuk akal adalah tong biru itu tertutup rapat. Mustahil bagi seorang anak yang masuk ke dalam tong tersebut dan menutup tong tersebut dari dalam secara rapat. Tentang Derry yang memunculkan reaksi telunjuknya di bibir saat tong itu gue buka adalah katanya si wewe gombel tersebut masih ada dalam tong. Derry pun bercerita bahwa ia disusui oleh wewe gombel tersebut. Yang gue salut adalah betapa Derry begitu kuat menahan napasnya. Dari berita yang beredar, Derry hilang setelah adzan maghrib berkumandang dan dia baru ditemukan pukul 5 pagi. Itu artinya Derry disekap dalam tong selama 11 jam. Saat baru keluar dari dalam tong, badan Derry sangat lemah. Ia dipeluk oleh nenek Upi dan kemudian dibopong menuju rumahnya. Derry dilarikan ke rumah sakit setelahnya untuk diberikan pertolongan oksigen. Derry baru bisa diwawancara pada pukul 3 sore. Dari cerita yang Derry kemukakan, ia mengaku dibawa ke tengah lautan. Ia juga mengaku bahwa ia disuguhi sebuah makanan yang enak. Lalu, Derry pun bercerita bahwa wajah si gadis cantik dan rupawan tersebut tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sekarang gue pengen banget ke tempat di mana Derry ditemukan, tapi gue takut. Tapi gue pengen. Gimana dong? Besok pagi aja deh. Oke, cerita selesai sampai di sini. Dan mungkin cerita ini akan ada lanjutannya, atau bagi kalian yang mungkin masih penasaran, besok akan gue ceritakan secara detail lokasinya karena memang cerita ini benar-benar terjadi. Gue Rian, selamat malam, dan selamat menikmati malam Jumat kalian. Demikian cerita kali ini udah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis dan ingin di-share di channel ini, silakan kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com atau bisa juga via Instagram @lepastengahmalam. Sekian, saya Indra undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.